Ya, selamat berjumpa kembali kapanpun dan dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan melakukan sebuah materi yang sangat simple sekali, tapi impactnya sangat besar ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengevaluasi sebuah scientific paper, dan kita sebenarnya ada 3 hal yang bisa dilakukan, tetapi nanti berimplikasi kepada bagaimana kita membedah suatu paper ya. Nah, apa saja yang harus dievaluasi dari sebuah penelitian ilmiah gitu ya. Jadi di penelitian di scientific itu terdiri dari dua penelitian. Satu adalah basic research dan satunya lagi adalah applied research. Nah, kalian yang akan lakukan mungkin sampai S2 itu adalah basic research ya. S1 sampai dengan S2 itu hanya basic research. Nah, di S3 kamu melakukan apa yang disebut dengan applied research. Apa bedanya? Ya, apa bedanya adalah di mana penelitian kamu bisa digunakan untuk menerapkan suatu kinerja, proyek dan sebagainya. Ketika kamu tidak memiliki impact atau hanya memberikan pemahaman, teorisasi dan sebagainya, teorisasinya pun juga merupakan suatu hipotesis secara logis gitu, itu yang dilakukan dalam sebuah basic research. Nah, yang paling penting adalah kalian tahu yang harus kamu lakukan dan topiknya apa. Nah, applied research ini tentu menyangkut berbagai pihak ya, tidak hanya satu itu ya yang kamu wawancarai, tapi lembaga, dan kemudian lembaga itu bisa mengeluarkan kebijakan. Tentu applied research ini adalah sesuatu penelitian yang pragmatis ya, pragmatis atau yang menggunakan azas manfaat. Azas manfaat ini sebenarnya tidak perlu dilakukan di S1 dan di S2. Artinya bermanfaat untuk diterapkan gitu. Ada nilai manfaatnya, ada yang diterapkan. Kalau misalkan S2 sebatas pemahaman, penggambaran, deskripsi gitu. S1 sampai S2. Makanya menurut saya S1 dan S2 itu bisa menjembatani kamu agar lebih paham seperti itu. Nah, sebenarnya di sini tidak dilakukan secara bertahap ya. Nomor 1 langsung metodologi dan research design. Dulu critical analysis, result and discussion, dan kemudian kredibilitas, source and literature review. Nah, kita bisa lihat bahwa setiap orang ini memiliki metodologi pendekatan, bahwa bahkan kamu dalam sebuah penelitian itu, saya menggunakan buku yang sangat terkenal namanya Burhan Bungin. Itu penelitian metode Burhan Bungin. Ini ada ratusan ini ya, ada ratusan metodologi, enggak ratusan, puluhan lah ya. Jadi ini kamu bisa lihat, jadi metodologi penelitian ini oleh Burhan Bungin, bukan yang ini ya. Jadi metode penelitian itu ada banyak gitu, kalau ada kualitatif sama kuantitatif, dan kamu bisa tahu mana metode yang cocok buat kamu lakukan, dan itu ada cara untuk mencari keabsahan dalam penelitian. Dan yang paling penting adalah bagaimana itu bisa mendorong mahasiswa untuk melakukan suatu desain, sampling method, dan data collection. Dan ini sebenarnya hubungannya dengan fenomena ya, artinya kamu belajar dari pengalaman, dan itu yang disebut dengan learning experience ya. Learning from experience, ini yang disebut ya, kalau orang menyebutnya journey gitu ya, atau learning experience. Jadi learning experience-nya harus menyenangkan gitu. Nah, learning experience yang menyenangkannya gimana? Itu adalah sesuatu yang mudah, yang bisa dilakukan sekarang gitu. Bisa dilakukan sekarang, dan itu bisa dipahami gitu, secara gamblang gitu. Kamu semester 1 dan sepertinya ada banyak hal yang kamu bisa lakukan, dan itu nanti saya akan berikan tugasnya untuk tugas kelompok ya, yang nanti kamu kumpulkan pada saat UAS. Nah, ini adalah critical analysis of result discussion. Jadi
kamu bagaimana melihat result discussion. Ingat ya, di minggu lalu kamu bisa melihat result and discussion itu di bagian mana, dan kamu harus bisa baca seperti itu. Dan kemudian nanti kamu bisa sampaikan di situ ada apa, dan kemudian apa yang harus disampaikan dan sebagainya. Dan emphasize the need for a thoughtful discussion. Jadi apa yang perlu dibahas dalam hal itu. Dan yang terakhir adalah credibilitas of source and literature review. Jadi bagaimana hal itu bisa kita pahami lebih lanjut adalah kita lihat adanya literatur reviewnya. Jadi literatur review itu biasanya ada di pendahuluan. Nanti kita bisa kaji lebih jauh lagi ya hal-hal seperti ini dalam tugas kalian. Nah, saya akan memberikan contoh dari seorang mahasiswa yang saya ajar. Ini adalah kajian topik pembahasan tentang semiologi. Jadi analisis semiologi, jadi semuanya masalah semiologi, semiotika gitu ya. Dan ini sangat ringan, dia mengambil 3 dan kemudian dia buat matriks seperti ini. Latar belakangnya apa? Kemudian pertanyaan, teori yang digunakan, metode yang digunakan, hasil yang penelitian atau apa. Ya, jadi ini adalah cara bagaimana kamu mengkaji suatu artikel ilmiah. Jadi mengevaluasinya seperti ini, dan kamu bisa lihat apa sebenarnya yang bisa diambil gitu. Tapi dengan tentu topiknya harus mengkerucut ya. Ini adalah sesuatu yang saya lakukan juga. Saya belum selesai, malah masih banyak yang kosong gitu ya. Ini ada sekitar 61 itu ya, 61 artikel yang kajiannya adalah masalah kolaborasi dan komunikasi dan ICT 4D. Dan ini yang saya lakukan. Saya tulis penulis judul tahun, tujuan rumusan penelitian, metodenya, karakterisasi populasi, kemudian teori yang digunakan, temuan dan analisis data, dan kemudian konteks komunikasinya apa. Konteks komunikasi kelompok, ada yang menggunakan bona fide, ada yang menggunakan pendidikan, organisasi, masih banyak yang kosong. Nah, yang kamu harus lakukan adalah nanti mengumpulkan sekitar 20 sampai 30, nanti kita bicarakan berapa banyak, tapi mungkin tidak perlu banyak-banyak ya. Ini aja UTS hanya 3, jadi mungkin sekitar 20. Dan nanti itu mungkin hanya copy paste, dan nanti akan ada kesimpulan yang harus kamu ambil dalam penelitian itu. Jadi nanti saya akan kirimkan suatu Google Form di mana kamu menyebutkan nama dan kelompok kamu dan topik yang akan gunakan, dan kemudian saya akan berikan template yang kamu bisa gunakan ya, seperti ini dalam bentuk Excel, jadi Word Excel. Nanti kemudian kamu kirimkan dan saya akan sediakan Dropbox ya, yang mana kamu bisa baca. Jadi hal seperti itu bisa kamu lakukan, yang seperti saya katakan mudah, bisa dilakukan sekarang dan bisa dipahami. Dan semoga nanti apa yang kamu lakukan sekarang bisa membantu kamu untuk melakukan basic research dalam hal pendalaman materi yang kamu bisa lakukan. Nah, jadi gitu aja tuh yang namanya kuliah itu. Singkat, padat, dan jelas. Semoga semester depan kita bisa ketemu kembali. Sampai jumpa, sampai UTS, dan saya harap semuanya lulus dengan nilai yang baik. Terima kasih.